Ananda. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Dari pengacara Merah Putih. Silakan, ada yang mau nanya? Ya, Selamat gimana, malam. Bang? Tadi siang abang ini dilaporkan bang di Polres Selatan oleh Nathan Nandar bang. Gimana tanggapannya bang? Tadi siang dilaporkan oleh yang namanya Nathan Nandar. Yonatan Nandar. Iya. Nah, ini lagi tidur ya. Dilaporin. Iya. Ya kan enakan kita dong, kita tidur dia lapor gitu. Persoalannya apa tuh bang? Ujaran kebencian sama Sarah bang. Masalah bang. Saya nggak tahu dasarnya apa. Yang jelas saya tuh nggak pernah benci sama orang, juga nggak pernah sara. Jadi kalau Yanti atau Ani atau Weni atau Lucy ya nggak apa-apa. Tapi kalau Sarah belum pernah saya. Soalnya kita belum pernah punya pacar namanya Sarah kan gitu. Jadi nggak pernah juga Sarah. Nah, kalau ujaran kebencian kita nggak tahu dasarnya apa. Tapi kalau dasarnya mengenai Angel Elga, ya saya mau cerita tentang Angel Elga kan. Saya bilang suruh dia kembali sama Tuhan. Ya, kembali sama Tuhan tuh maksudnya kembali kepada kebenaran. Tuhan kan kebenaran. Jadi kita bilang kembalilah, bertobatlah, kembalilah pada Tuhan. Tuhanmu maksudnya kembali kepada kebenaran. Yang kita nggak pernah ngomongin agama, kita ngomongin supaya si Angel itu bertobat kembali kepada Tuhan, kepada kebenaran yang mula-mula. Tuhan kan kebenaran. Kalau dia berbuat jahat, berbuat maksiat, apa dia? Kan dosa dia bikinnya. Masa dia bikin dosa terus-terusan? Makanya saya bikin laporan polisi kepada si Angel. Tipu gelap, unsurnya masuk. Bukti rekening ada. Bukti-bukti kita menyerahkan uang ada. Bukti-bukti pembelian ada. Nah, kemudian bukti kita ngasih uang ke dia, katanya dia ngasih produser, ada juga kita kasih ke dia. Apa dia kasih ke produser? Jawabannya nggak tahu. Kemungkinan besar dia bohong. Nah, itulah. Dia kan raja pembohong. Raja pembohong kan setan. Ya kan? Jadi, ya maksud kita itu dia kembali kepada tuannya itu kembali kepada kebenaran. Kebenaran hakiki sebagai bagian dari alam. Kan dia bikin dosa terus. Nah, itu dia maksudnya. Maaf bang, berarti bukan maksud Angel balik ke agama lamanya lagi yang dulu. Ya enggak, kan kita nggak bicara agama. Kecuali kita bicara Angel, lu pindahlah dari Islam ke Kristen. Kecuali ya, kan kita nggak sama sekali nggak seperti itu. Di WA pun kita nggak pernah sebut itu, karena kita nggak pernah ngomongin agama. Kecuali kita bilang, Angel agama lu ini, lu pindah ya, nah, itu baru. Tapi kalau percakapan WA juga kan nggak punya nilai. Kalau percakapan di depan umum juga, itu juga ya sudah. Barulah dikejar lah gitu kan. Kita nggak pernah ngomong begitu. Jadi nggak pernah kita ngomong begitu. Cuman orang kan kadang-kadang bodoh karena pikiran sempit, pikirannya sektarian, sehingga mereka berpikir sempit juga. Udah merasa tersinggung aja. Banyak orang di Indonesia ini yang kadang-kadang merasa tersinggung karena mendengarkan satu hal secara belum pasti. Tapi tersinggunglah mereka gitu. Ya itu karena tersinggung yang buta juga akhirnya tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, penuh dengan kebanggaan membela agama, akhirnya bikin laporan polisi. Ya salah. Dia nggak tahu yang dihadapin kita pengacara. Dia bikin laporan polisi palsu, masuk lagi, kita laporin lagi, ya kan? Memberikan laporan tidak benar kepada pejabat negara yang berwenang tentang seseorang, kan masuk lagi si Nandar. Ketika dia bikin LP, masuk lagi. Tapi sih saya senang juga dia bikin LP itu, senang banget. Kenapa bang? Ya kan KTP-nya masuk ke dalam itu Polres. Kan dia kalau waktu bikin LP kan alamat dia kan masuk tuh. Di mana? Kan selama ini kita cari-cari di mana alamatnya Nandar ini. Tuhan tolong Tuhan kiranya Engkau berikan jalan supaya Nandar dengan KTP-nya itu bisa masuk. Besoknya dia masuk hari ini. Karena dengan dia bikin laporan polisi, jelas sudah itu KTP alamatnya kan tercantum di situ. Nandar Yonatan, nama lengkap sekian, nomor KTP sekian, alamat sekian. Alamat KTP kan nggak bisa bohong. Tinggal dia nanti urusan sama pengacara di Upayumara. Yang kerjanya kalau siang tidur aja gitu kan. Kalau ada kerjaan baru bangun. Ini kita baru bangun tidur ini. Gitu. Bangun tidur ada wartawan. Nggak apa-apa sih. Nemenin kita kan lagi seger-segernya gitu. Muka lagi kucel, tak mau teman-teman media. Ya bagus gitu kan. Berarti kan kita ada teman buat ngobrol kan gitu kan. Ya, mau nanya apa lagi ya coba. Bang, terkait abang dibilang katanya sempat mengakui diri abang keceplosan sebagai intelijen. Terus dari gitu dibilang apakah seorang lawyer bisa berprofesi ganda gitu, double? Ya, namanya orang keceplosan. Ini aja kita ngomongnya keceplosan kan gitu. Namanya orang keceplosan bisa apa aja.
Apalagi orang kalau yang suka apa tuh, suka latah, pasti pok, setan. Ada juga kan itu keceplosan kan nggak ada maksud. Kodok kan begitu. Orang kalau keceplosan bisa ngomong apa aja dan itu nggak bermakna. Tanya aja sama orang yang latah. Kalau keceplosan, mungkin ada yang lebih gila lagi. Kontak kan begitu. Kan gitu kan. Maksudnya kontak siapa lu? Nggak kontak pacar aneh kan begitu. Nah itu yang dimaksud keceplosan adalah nggak punya nilai. Namanya juga keceplosan. Kalau kita ngomong secara pernyataan afirmatif, nyatakan ya segitu baru. Kita kan keceplosan, ya kan? Setiap keceplosan itu nggak punya nilai. Karena sama kayak orang latah, keceplosan gitu. Sama kayak kejebur, lagi jalan kejebur got, kan nggak ada maksud, atau got aja. Maksud kembali ke Tuhan yang mula-mula Yesus Kristus. Bukan kebenaran, kembali kepada Tuhan. Dia waktu lahir kan dia suci, paham kan? Ya maksudnya itu ketika dia lahir dia kan suci, nggak jauh dari dosa lah. Maksudnya kembali kepada kesucian. Tuhan mula-mula itu adalah waktu dia lahir. Dia lahir kan suci, makanya dia bilang kembali ke Tuhan mula-mula ketika kau lahir. Maksudnya waktu lahir kan dia suci. Sekarang dia bikin dosa terus, makanya tak lagi dia masuk penjara. Mungkin penyucian dosa dia itu dengan cara dia dibui kali 4 tahun baru dia suci. Itu yang dimaksud.